Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan nikmat taufik hidayah kepada kita semuanya, terutama umat Islam bukan Indonesia dan Asia, sehingga pada malam hari ini meskipun diguyur hujan kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan salat Isya dan kajian pada malam ini. Insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-8, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu Tuhanmu telah menetapkan, mewajibkan Allah ta'budu illa iyyah, hendaknya kamu jangan menyembah, jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Birran bima wa syafaqatan wa 'atfan 'alaihim. Yani berbakti, kasih sayang dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Apabila sampai kepada usia tua salah satu dari keduanya ataupun kedua-duanya, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka, dan janganlah kamu membentaknya. Mengatakan aja boleh, lagi membentak. Wa yanbaghi an tawalla khidmatahuma ma tawallaya min khidmatika ala anna al-fadla lil mutaqaddim. Wa kayfa ta'tasali. Hendaknya seorang anak berkhidmat, melayani kedua orang tuanya yang masih menangi orang tua kalau mereka masih ada, sebagaimana orang tua pernah melayani anak. Bahkan pelayanan orang tua tidak mungkin bisa dibalas oleh pelayanan anak. Kalau orang tua merawat anak, baru saja disalini, ya, diganti bajunya, belum ada semenit sudah atau pipis, orang tua tidak marah, orang tua tidak sakit hati, diganti lagi dengan senang hati. Apalagi kalau musim hujan, sebentar-bentar pipis, sebentar-bentar pipis. Tapi kalau anak yang merawat orang tua yang sudah pikun atau sakit-sakitan, baru diganti, terus apa? Orang yang kencing, ya, masih gerundel. Akhir disalini, terus nguyone. Kalau orang tua, anaknya misalnya lantai baru dipel, hanya pipis sembarangan. Nah, mungkin orang tua marah karena dipuaplok atau dipukul, nggak mungkin.
Tapi kalau anak yang ngepel kemudian orang tuanya terkencing-kencing, kepoyong, marah-marah. Nah, itulah bedanya orang tua dan anak. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin." Raghima anfu rajulin. Celaka. Raghima itu nyungsep. Nyungsep anfu rajulin, hidungnya seseorang. Ini menunjukkan bahwa dia akan sangat rugi. Adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yadkhulil jannah. Ya, orang sangat rugi seseorang yang menangi orang tuanya sampai sepuh, sampai usia sepuh, atau sampai apa ya? Benar-benar dosa-dosa kebikon ya. Sampai sepuh gitu, sakit-sakitan sepuh, kok sampai anak tidak masuk surga, itu celaka banget. Artinya apa? Artinya seandainya kalau anak itu menangi orang tuanya yang sudah sepuh, kemudian dia berkhidmah untuk orang tuanya, dirawat, diurusi dengan ikhlas, dengan senang hati, maka dia akan masuk surga. Nah, kalau ada anak kok sampai masuk neraka pada orang tuanya sudah tua, dia masih hidup, berarti dia bukan anak yang berbakti kepada orang tua. Wa qad kana yahmilani adzaka rajina hayataka wa anta idza hamalta adzahuma rajauta matahuma. Bedanya nanti orang tua dengan anak. Kalau orang tua itu ya ketika anaknya sakit, orang tua khawatir dan dia berdoa, ya apapun dilakukan, walaupun misalnya harus menjual tanah, menjual rumah demi keselamatan anaknya, orang tua tetap menempuh jalan itu. Beda dengan anak. Kalau orang sakit-sakitan bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, harapannya bukan tunggu tadi segera meninggal saja orang tuanya. Tsumma qala ta'ala wa qul lahumā qawlan karīman. Kemudian di dalam akhir ayat ini Allah SWT berfirman, wa qul lahumā qawlan karīman. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tua ucapan yang mulia. Orang tua itu kalau terutama kalau sudah pikun itu biasanya ada lalinan. Ya, kadang-kadang baru diaturi jaharan, piringnya belum sampai dicuci, dia sudah marah-marah, minta makan lagi. Ya, kayak piala dulu, aku udah mangan, aku ngelek, padahal baru beberapa menit yang lalu makan baru selesai. Itu namanya orang tua yang penyakit pikir seperti itu. Maka anak harus kalau menangi orang tuanya sampai pikun, ya harus cara bahasa Jawanya dosa. Ya harus banyak sabar. Jangan sampai membentak orang tua. Jangan sampai berkata kasar pada orang tua. Waqul lahumā janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Dan rendahkanlah dirimu karena kasih sayang, dan ucapkanlah dan berdoalah untuk mereka berdua, Rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Ya Allah, kasihanilah, sayangilah orang tua, kedua orang tuaku sebagaimana mereka merawatku di waktu kecil. Maksudnya apa ini? Maksudnya kita mohon kepada Allah supaya Allah menyayangi orang tua kita, tidak memarahi orang tua kita, tidak sakit hati pada orang tua kita, dan tidak menyiksa mereka. Sebagaimana orang tua ketika merawat kita waktu kecil, ya seperti tadi yang saya contohkan, baru disalini sudah pipis lagi, ya, baru diganti bajunya, jadi berjari, dikasih minyak kayu putih, rambutnya wangi, digendong, ya, yang gendong sendiri ibunya barusan ganti baju,
malah ngompor di BBC. Orang tua tidak sakit hati. Ya, itulah harapan kita. Begitu juga seandainya orang tua kita berbuat salah, kita berharap supaya Allah memaafkan mereka. Tidak memperhitungkan kesalahan mereka kemudian mereka disiksa, tidak. Tapi kita bermohon kepada Allah supaya Allah senantiasa memaafkan orang tua kita, sebagaimana orang tua kita senantiasa memaafkan kita kalau kita masih kecil berbuat salah. Wa qala ta'ala anashkur li wa liwalidayya ilayya al-masir. Dan Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Nah, ini ucapan terima kasih anak kepada orang tua ini kadang-kadang susah diucapkan. Jarang kayaknya yang berterima kasih kepada orang tua. Padahal terutama kalau sudah berumah tangga, seorang anak datang ke rumah orang tuanya bawa anak-anak. Ya, biasanya orang tua anak itu kalau bawa putu ini semuanya kuat. Semuanya. Bawa cuma datang cuma bawa gula mungkin 3 kilo, terus minyak goreng. Nah, dari 1 kilo ke 2 kilo. Tapi nanti di sana ada makan sak keluarga yang berapa piring ya? Katanya sak keluarga anak-anak saya. Nanti di sana ada apa? Ada lava, mungkin ada apa buah, ada apa dibawakan semua. Ya, datang cuma bawa gula dan minyak goreng, pulangnya mobilnya kebal. Oleh-oleh dari orang tuanya. Mana itu deh mikirnya ngoni begune. Nah, walaupun demikian biasanya anak jarang mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang segala yang punya diberikan kepada anaknya. Fanzur rahimakallah kaifa qarana syukrahu ma syukri. Perhatikanlah dalam ini Allah menyamakan terima kasih anak kepada orang tua itu sama dengan terima kasih seorang hamba kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan salatu ayatin nazalat maqrunatan bi salatin la tuqbalu minha wahidun bi ghairi qarinatina. Ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah, mengandung 3 perkara yang mesti beriringan dengan 3 perkara yang lain. Dan salah satunya jadi diterima kecuali harus berdampingan dengan jodohnya. Ya, ada 3 ayat, masing-masing ayat ini mengandung 1 perkara yang harus ada jodohnya. Kalau cuma 1 yang diambil tidak diterima. Yang pertama, atiiullah wa atiiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah apa? Tidak taat kepada Rasul tidak diterima. Taat kepada Rasul tidak taat kepada Allah juga tidak diterima. Ini harus dua-duanya sejalan. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Salat dan zakat harus sama-sama dilakukan. Ini sebenarnya bagi yang mampu, bagi yang kaya yang berkewajiban zakat. Walaupun dia sholatnya rajin jamaah terus setiap hari, tapi tidak mau zakat, maka sholatnya tidak diterima. Atau tidak pernah sholat, tapi zakatnya terus, tidak pernah sholat, sama saja. Nah, sholat dan zakat harus sejalan seiring. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidayya. Syukur kepada Allah harus bersamaan dengan syukur kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Kalau kedua orang tua ridho kepada anaknya, anak
itu pasti diridhoi oleh Allah. Kalau orang tua murka kepada anaknya, maka anak itu pasti dimurkai oleh Allah. Maka dari itu yang merasa pernah berbuat salah kepada orang tua, kalau orang tuanya masih hidup, segeralah minta maaf. Orang tua itu walaupun sakit hati seperti apapun, kalau anaknya mau minta maaf pasti dimaafkan. Ya, tidak mungkin tidak ada orang tua yang tega anaknya sengsara, kecuali kalau dia mau minta maaf. Seperti seorang sahabat dengan Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Alqamah. Sebetulnya Alqamah bukan anak durhaka, tetapi ibunya yang merasa anaknya dianggap durhaka. Karena apa? Karena setelah dia menikah, namanya orang menikah kan harus wajib mencari nafkah, wajib membahagiakan istrinya. Sehingga ibunya merasa setelah Alqamah menikah ini, dia tidak peduli lagi pada ibunya. Sehingga yang berbojo ini mah yang kalau di perhatian itu ibunya Alqamah seperti itu. Sehingga dia sakit hati. Dan singkat ceritanya Alqamah sakit. Ketika sakit dan kondisinya sudah kritis, ditalkin membaca syahadat kalimat tauhid la ilaha illallah, Alqamah tidak bisa mengucapkan. Maka para sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah ini kondisinya kritis, tidak bisa membaca kalimat tauhid. Maka Rasulullah bertanya, orang tuanya masih hidup apa enggak? Masih, Rasulullah. Tinggal ibunya. Ya udah kalau begitu yuk kita ke rumahnya, ke rumah ibunya. Akhirnya Rasulullah berbincang-bincang dengan ibunya, Bu, katanya Alqamah sudah kritis. Ya biarin, loh, kok gitu Bu? Emang kenapa? Dia anak durhaka. Setelah dia menikah nggak pernah berdua dengan saya. Tapi Bu ini tidak kritis Bu. Ya, dia nggak bisa baca kalimat tauhid, nggak bisa baca la ilaha illallah. Biarin dia dirasakan, dia disiksa oleh Allah. Apa ibu tidak kasihan dengan Alqamah? Tidak ya Rasulullah, dia sudah menyakitkan hati, tidak menyakitkan hatiku. Saya tidak kasihan lagi dengan dia. Kemudian Rasulullah mengambil strategi. Para sahabat, ambil kayu bakar sebanyak-banyaknya. Siap ya Rasulullah. Kemudian ibunya bertanya, untuk apa ya Rasulullah untuk kayu bakar? Untuk membakar Alqamah. Daripada dia tersiksa dalam kondisi salatul maut, biar kita bakar saja biar cepat mati. Ya Rasulullah bilang seperti itu, ibunya ternyata tidak tega. Kemudian ibunya menangis, jangan ya Rasulullah, jangan bakar dia. Ya kalau nggak boleh dibakar, maafkanlah dia. Kalau ibu mau memaafkan Alqamah, dia tidak akan kami bakar. Ya Rasulullah, saya maafkan. Begitu bilang saya maafkan, Alqamah langsung bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah pentingnya ridho orang tua terhadap anak. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Di dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku ceritakan tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Disyirik ya dengan durhaka orang tua itu dosanya sama besarnya. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamr. 3 orang tidak akan masuk surga walaupun dia sholat, kalau Ramadan mau puasa. Tapi kalau mempunyai sifat salah satu sifat ini, maka dia tidak masuk surga. Apa itu? Yang pertama,
akun orang anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, anak ini masih muda, masih kecil, walaupun sudah tua, kan juga anak juga. Punya orang tua, orang tua sudah meninggal. Kalau sudah meninggal belum minta maaf bagaimana? Ya minta maaflah, datanglah ke makamnya, minta maaf di sana dan sering-sering mengirim doa, mendoakan orang tuanya. Yang kedua, mannan, orang yang seringnya suka menyebut-nyebut kebaikannya. Ya bahasa Jermannya mundat-mundat. Orang ini diminta tak bantu, ya nek kowe kesusahan. Utang duit 500 ora utangnya tak wae ora sampe bayar saiki mahal karo aku. Nah, itu namanya mundat. Orang yang seperti itu tidak bisa masuk surga. Dan yang ketiga, mudmin khamrin, orang yang kecanduan minuman keras. Sampai mati dia tidak bisa meninggalkan minuman keras, tidak bertaubat. Ya, bahkan seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Idza mata mudminul khamri fambusyur." Apabila ada pecandu minuman keras mati, meninggal, kemudian dia sudah dikubur, ya setelah itu silakan kalian bongkar kuburnya. Fa illam tajiduhu mudbiran anil qiblati faqtuluni. Kalau kalian tidak mendapati jenazahnya berpaling dari kiblat, maka bunuhlah aku. Ini apa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau pecandu minuman keras, walaupun jenazahnya ketika dimakamkan dikubur dihadapkan ke kiblat, setelah para pelayat pulang, ya dia pasti akan didatangi malaikat. Nanti tidak lama kemudian dibongkar kuburnya, maka mayitnya pasti sudah tidak menghadap kiblat. Karena kiblat tidak mau dihadapi oleh orang yang tercandu minuman keras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law 'alima Allahu syai'an adna min al-hubbi lana." Ya, seandainya ada ucapan yang lebih rendah daripada untuk dikatakan oleh seorang anak kepada orang tuanya, itu paling rendah. Seandainya ada kata-kata lagi, maka Allah akan melarangnya. Fal ya'malil 'abdu ma syaa ay ya'mala fal yadkhulul jannah. Maka anak yang durhaka kepada orang tuanya, silakan dia mau berbuat apa. Silakan dia mau berbuat apa. Dan dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru ma syaa ya'mal fal yadkhulun nar. Sebaliknya, anak yang berbakti kedua orang tuanya sehingga orang tuanya ridho pada anak itu, silakan dia berbuat apapun, dia tidak akan masuk neraka. Ya, anak yang berbakti kepada orang tua, kemudian dia melakukan maksiat apa saja, dia tidak akan masuk neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma'anallahu al-'afwa li walidayhi." Dan Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu dzunubi yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi." Semua dosa, ya semua dosa apa saja, dosa besar, apalagi dosa kecil, yaitu semuanya ditunda oleh Allah siksanya, ditunda sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua, maka siksanya disegerakan oleh Allah. Nah, dan ini sudah banyak terbukti anak yang durhaka kepada orang tua biasanya hidupnya sama-sama.
seperti yang cerita rakyat yang terkenal di masyarakat kita apa itu maling tunggal. Di sebelum hari kiamat Allah sudah mempercepat menyegerakan siksa kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an ashabil Arab panhum wa man Arab. Faqala Ibnu Arab wa jabalun min al-baina al-jannati wan nar. Wa inna ma sumiya Arab li'annahu musyrifun 'ala al-jannati wan nar. Wa 'alayhi asjarun wa thimarun wa anharun ma'yun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf itu? Ibnu Abbas menjawab, A'raf itu gunung yang berada di antara surga dan neraka. Jadi besok itu ada orang yang langsung masuk surga, ada yang langsung masuk neraka, ada yang di A'raf dulu. Dia akan masuk surga, tapi nggak segera, nggak disegerakan masuk surga. Tapi ditunda dulu sampai yang lain sudah masuk, nanti mereka baru masuk. Dinamakan A'raf karena itu tadi dekat dengan surga dan juga dekat dengan neraka. Di tempat A'raf tadi ada pohon, ada buah-buahan, ada sungai, dan ada mata air. Sudah hampir sama dengan di surga. Bukannya apa? Bukannya kalau surga ada tanah, ada bidadari. Ya. Kalau di Arab yang tidak ada kesananya. Wa amma rijalul ladzina yakununa 'alaihi fa hum rijalun kharaju ila al-jihad bi ghairi du'abaihim wa ummahatihim fa qutilu bil jihad. Nah, orang-orang yang akan tinggal di Arab itu adalah orang-orang yang pergi jihad perang, menegakkan agama, melawan orang kafir, tapi mereka berangkat jihad tidak minta izin kepada bapak dan ibunya. Orang tua yang mengizinkan, dia tetap pergi jihad. Jadi nanti dia tidak langsung masuk surga. Famana'ahum qatlu fi sabilillah an dukhulin nar wa mana'ahum huququl walidain an dukhulil jannah. Wa hum ala rabbi hatta yadullu fihim amrun. Mereka tidak masuk neraka karena mereka terbunuh di jalan Allah. Dan mereka tidak masuk surga karena tidak taat kepada orang tua. Dan mereka tetap di Arab sampai Allah memutuskan urusan mereka. Nah, kalau waktunya akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia matur, ya Rasulullah, mana hakun nasi minni bihusni subati. Mana hakun nasi minni bihusni subati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian orang itu tak bertanya lagi, cuman kemudian siapa? Dijawab yang kedua, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa? Yang keempat, bapaknya. Ibunya 3 kali, bapaknya 1 kali. Ini tak nyerok. Tak biar jadi bapaknya 1, ibunya 3. Ada apa namanya? Guyonan ya. Setelah ada pengajian, seorang bapak anaknya, nah jadi baru ada seperti yang disampaikan Pak tadi. Apa Pak? Nah,
siapa yang harus kamu ngomong, yang berhak mendapatkan perlakuan baik dariku, ibumu. Hari berapa kali ibu? 3. Kemudian bapakmu berapa kali? 1. Berarti bapak tadi ibu harus 3. Nanti bilang ibumu ya. Sampai rumah dia bilang ibunya tuh tadi di pengajian katanya bapak 1 ini ibunya harus 3. Terus ibunya waktu itu pas lagi masak lagi ngisi atau terong. Nanti bilang pada Allah ya, ini terong ini kan cuma 1. Kalau misalnya bapaknya 1 ibunya 2 berarti terong ini dia harus berbagi berapa? Dibagi 3. Jadi kalau mau ibunya 3, terong bapak harus bagi 3. Ya ini maksudnya bahwa hak ibu untuk kebahagiaan anak atau orang tua itu lebih besar daripada hak bapak. Walaupun memang tanggung jawab bapak lebih berat, selain tanggung jawab menafkah juga tanggung jawab mendidik. Tetapi reposan itu lebih besar. Maka sangat salah besar jika seorang suami bertanya, Pak, istrinya sekarang kerja di mana? Wah, begitu nganggur di rumah kok nganggur pun tidak ada. Nah, dari pagi dari bangun tidur udah sibuk masak, bikin kopi, terus masak nasi, bikin sarapan punya anaknya bangun memandikan, nyampe sarapan, nyampe seragam sekolah. Bapaknya cuma nonton TV atau baca koran. Maka ya teman itu ada insyaallah ada postingan di WA itu saya bacanya sampai nggak terasa merosot. Ini nyata cuma karangan. Ada seorang suami yang dia baru sadar betapa beratnya seorang istri. Ya, padahal dulu katanya istri sering ada benak-benak. Ternyata jadi istri itu sangat berat. Ketika dia baru sadar ketika istrinya sudah meninggal. Ketika meninggal 1 hari, 2 hari, ya, 3 hari, semakin lama semakin terasa. Ya, baru dari yang pertama siang jenazah istrinya dimakamkan, malamnya anaknya kecil mencari ibunya, ibu buka kamar ternyata ini tidak ada. Dia mulai terasa betapa pentingnya seorang ibu. Kemudian pagi bangun tidur, anak-anak sudah geger untuk sarapan. Dia bingung, biasanya tidak menunggu sarapan. Terutama setelah 7 hari atau setelah 3 hari, anak sudah mulai masuk sekolah. Dia semakin bingung lagi. Ketika pagi harus mencari sarapan karena tidak bisa masak, tidak punya pembantu, dan dia harus ke warung beli sarapan. Ternyata uang 50.000 tidak ada kembaliannya. Padahal biasanya istri saya beri uang belanja hanya 50.000 untuk makan pagi, siang dan malam. Ini baru sarapan tok, nggak ada tutupnya, nggak ada kembaliannya. Kemudian siangnya untuk beli makan siang, malam beli lagi. Ternyata saudara ini habis 200.000. Wah, ini kalau tiap hari 200.000, 1 bulan berapa? 6 juta. Jadi saya nggak cukup untuk makan 1 bulan. Dia baru menyadari betapa pentingnya seorang istri, seorang ibu. Dan biasanya anak-anak sekolah juga ibunya yang antar jemput. Maka pada hari itu anak yang pertama yang kecil yang TK, ibunya menelpon, Pak, ini
adik saudara waktunya pulang, mau dijemput. Jam 9 jemput anak yang kecil. Karena di rumah tidak ada orang, maka anaknya dibawa ke kantor. Baru sebentar mengerjakan tugas di kantor. Jam 12 ganti anak yang SD, yang di SD ngebel, Pak, saya sudah pulang, tidak dijemput. Dia harus jemput anak yang SD. Karena sudah ada rumahnya, maka anaknya dipulangkan, baru pulang. Setelah pulang, balik ke kantor lagi. Jam 2 anak yang pertama yang SMP ngebel lagi, Pak, saya sudah pulang, tidak dijemput. Jam 2 jemput anak yang SMP, tidak mungkin balik ke kantor lagi. Sehingga pekerjaan kantor terganggu. Kemudian pulang, di rumah anak nangis. Biasanya kalau pulang sekolah langsung disuapin ibu. Biasanya kalau pulang sekolah makanan sudah siap, ini dia semua makanan. Dia sangat merasakan betapa jasa istri yang begitu besar, tapi selama itu dia tidak pernah terima kasih kepada istrinya, bahkan sering diminta-minta kalau pekerjaannya di rumah tidak beres, dianggap tidak beres. Nah, oleh itu bagi kita yang masih diberikan oleh Allah, masih hidup dunia, yang punya istri, yang jangan sampai disediakan istrinya, jangan sampai dibentak-bentak, disalah-salahkan, karena pekerjaan itu sebenarnya lebih berat. Padahal janjian yang menurut hukum Islam itu bukan kewajiban istri. Mengurus anak, memasak, mencuci pakaian itu bukan kewajiban istri. Semuanya kewajiban. Kalau istri mau melakukan semuanya, maka suami harus berterima kasih. Kalau kelihatannya ibunya kecapean, suami maka harus membantu. Suami harus mau membantu.